Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu gembira hatinya, mudah-mudahan selalu kuat menghadapi kenyataan hidupmu masing-masing, di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing. Hanya doa ini yang bisa aku sebarkan supaya tidak merepotkan Anda yang menerima doa ini, karena kalau kehadiran biasanya merepotkan, pertemuan kadang juga merepotkan. Tapi kalau doa, saya yakin ringan dibawa, efeknya bagus. Sak medit-medite wong nek ndongakno wae gak gelem. Ya. Dan wong sing didongakno, orang yang didoakan kebaikan, pasti baik efeknya, pasti baik. Kita kenal atau tidak jadi masalah. Yang penting doa ini selalu kusebarkan kepada panjenengan semua, dimanapun jenengan berada, kapanpun Anda menonton video ini. Ini tanaman tumbuhan ya. Kalau tanaman kita yang menanam, kalau tumbuhan dia tumbuh ya. Coba lihat, kita perhatikan ini. Seberapa persenkah campur tangan manusia terhadap tumbuhnya pohon pisang ini? Berhari-hari, berbulan-bulan, ya, setahun, 2 tahun dia terus. Manusia tidak ikut campur, dia tumbuh sendiri. Bahkan ketika yang tua ini roboh, muncul lagi di sampingnya, anaknya muncul. Begitu terus, dan dia tak lelah untuk memberikan. Nah itu muncul pisangnya, ya kan? Ini pelajaran dari alam, Kemudian di situ ada binatang, ada hewan yang kita sebut sebagai ayam. Entah mereka mengerti atau tidak, kalau mereka itu kita sebut sebagai ayam. Yang jelas kalau ayam jenis ini, kalau ada orang nggak takut nih, malah mendekat. Dan ayam itu kalau ada pintu terbuka pasti dia melewati. Maka pintu rumah selalu tertutup, terutama pintu belakang, karena dia kalau ada pintu dibuka pasti masuk. Dan kalau sudah masuk rumah mesti aker-aker. Itu sifatnya ayam ini seperti itu. Bahkan dia makan godong gedang pun dia makan. Nasi ya dimakan, ya. Dan itulah satu bentuk pengorbanan pohon pisang terhadap lingkungan. Dia memberikan dirinya untuk dimanfaatkan yang lain, untuk kehidupan yang lain. Ini kalau bahasa manusianya, dia memberikan manfaat kepada yang lain. Dan dia, si pohon ini ditakdirkan untuk tidak bisa berlari. Seandainya pohon ini bisa berlari, tentu akan banyak dari kita yang kewalahan. Bukan hanya kita, tapi juga hewan-hewannya akan kewalahan. Tentu tidak ada petani kalau seandainya hewan tumbuhan tanaman ini bisa berjalan, bisa berlari. Ya. Makan ini dilakukan secara sadar oleh yang bernyawa. Bahkan kalau pohon yang besar itu akarnya bisa sampai kedalaman 4 meter. Ada pohon yang di bawahnya itu ada guanya, dan akar-akar pohon itu bisa sampai ke gua tersebut, gua yang bawah. Jadi dia dihidupi oleh akarnya mencari air ke bawah untuk kemudian ditransferkan ke pohon tersebut. Artinya air ini adalah penghidupan, air ini adalah kehidupan bagi sang pohon. Bukan hanya bagi pohon, tetapi bagi manusia maupun bagi pitik-pitik, ayam-ayam seperti ini. Air adalah kehidupan. Siapa yang bisa hidup tanpa air? Namanya nggak bisa ya. Oke.
Ini ada pohon mangga dan ada buahnya. Dia tumbuh, entah sampai kapan dia berada di sini, ajalnya entah sampai kapan. Meskipun ada juga yang jatuh-jatuh. Ini artinya dia belum sempat menjadi besar, dia sudah terjatuh. Apakah ini juga terjadi pada kehidupan manusia? Artinya apa? Masih kecil tapi sudah harus berpisah dari pohon yang telah menghidupi dia, harus berpisah dari pohon yang melahirkannya. Dia harus terpisah dan kemudian menjadi seperti itu, jadi seperti ini. Ini pepohonan, dan semuanya hidup di atas tanah karena mempunyai akar, mempunyai bibit yang juga terpendam di bawah tanah. Itulah keajaiban tanah yang mana darinya kita berasal dan kepadanya kita akan dikembalikan. Ini pohon apa rek? Ini juwet iki. Juwet iki biasanya bulan November baru ngembang, tapi ini Juli wis Juli 2023 ini. Juwet sing sakmene dhuwur, gak sepiro sing dhuwur-dhuwur kae enggak. Kembang iki tiba-tiba akeh. Nek sing tahun wingi gak sepiro akeh. Sadik mau silang lagi akeh. Bulan Juli berarti mengalami kemajuan nih ya. Biasanya tak titeni iki November, tapi iki Juli wis mulai mengembang iki kembang-kembang ya. Tanda-tanda mau keluar buahnya. Ya. Iki piteke mangan apa maneh iki? Kembang-kembang apa iki mangan? Dan kita doakan mudah-mudahan Mbah Nun segera sehat, segera pulih kembali ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jamaah ma'iyah, mudah-mudahan doa jenengan ke Mbak Nun itu diijabah oleh Allah. Amin. Dan jangan lupa, menurut saya setiap orang yang ikut ma'iyah itu harus merumuskan sendiri-sendiri. Merumuskan bukan berarti mereduksi ya, nanti maksudnya merumuskan, yaitu dia berma'iyah sesuai dengan porsi, sesuai dengan posisinya masing-masing, sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Jadi harus punya itu semua, sehingga pengalaman itu sifatnya independen gitu loh. Apa manfaat ma'iyah untuk hidupmu, kan gitu. Itu yang saya kira perlu dipertajam, dan itu yang penting ya. Kalau seperti itu kan nggak perlu ada saling mengunggulkan diri, tidak perlu ada saling membatalkan pengalaman yang lain. Ya, demikian video singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.